Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, iman kami hanya berpegang pada janji dan firman Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup ini. Kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang sangat baik. Allah yang sangat peduli buat kami. Allah yang selalu hadir. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Pagi ini kami mau siapkan hati. Silakan Tuhan bicara, kami buka hati kami sebebas-bebasnya. Biar hati kami diisi oleh firman Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru, menuntun setiap langkah kami kepada jalan kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami, pikiran, konsentrasi kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap dengar firman Tuhan, semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan, shalom. Hari ini kita belajar firman Tuhan, sesuatu yang sangat menarik. Saya kasih judul iman yang berpegang pada perjanjian. Ya, nanti bisa dibaca di rumah 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 30. Kita tidak baca semua. Kita baca dari ayat yang ke-20 sampai 24. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalnyalah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu ia mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia di perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. 21. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah ia ke tempat bantuan, ke barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Goliat, namanya Goliat. Orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, nanti saudara bisa baca dari rumah lebih jelas lagi tentang kisah ini. Jadi Daud itu datang di tempat peperangan, dia mendengar ketika ia membawa makanan kepada kakak-kakaknya tentang orang Filistin yang sedang kowar-kowar menantang orang-orang Israel. Tapi tidak ada satupun orang Israel yang berani. Nah, pertama kali dia mendengar teriakan orang-orang Israel yang ketakutan, dia juga bingung. Ya. Dan akhirnya dia mendengar pada ayat yang ke-25 dikatakan begini. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Jadi Daud ini mendengar siapa yang bisa mengalahkan Goliat orang Filistin ini yang besar bertarung satu lawan satu, maka dia akan dikasih hadiah yang besar. Dia mendapat kekayaan, mendapatkan anak dari si Saul, kemudian keluarganya dibebaskan dari pajak. Nah, Daud dengar itu saudara. Jadi ketika dia mendengar, untuk meyakinkan apa itu hadiahnya, dia tanya lagi. Ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan akan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat pun itu menjawabnya dengan perkataan tadi. Itu hadiahnya diceritakan. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya dan kepada orang lain menanyakan hal yang sama. Apa? Hadiahnya apa? Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi.
Perhatikan, saya berusaha mencari apa yang menarik hati Daud ketika dia mendengar Goliat nantang-nantang orang-orang Israel. Jadi menurut saya, Daud ini melihat sebuah pertempuran tantangan yang menarik itu bukan Goliatnya, saudara. Tapi yang menarik itu hadiahnya. Karena apa? Karena jelas-jelas Alkitab mengatakan, dia pertama dengar ketika sampai datang di situ dengar, oh yang ngalahkan nanti Goliat akan dapat hadiah ini. Ya, mendengar hadiah yang menarik itu, Daud kemudian nanya lagi kepada seseorang, apa hadiahnya kalau orang bisa ngalahkan itu? Kasih tahu hadiahnya ini. Ya, nggak puas dengan itu, Alkitab berkata lagi, Daud tanya kepada orang lain, apa hadiah yang akan didapat ketika mengalahkan orang Filistin itu? Sama, jawabannya sama. Jadi Daud ini ingin memastikan apa hadiah yang akan diterima kalau bisa mengalahkan orang Filistin itu. Jadi saya melihat bahwa pertempuran melawan Goliat yang besar, melawan tentara Filistin yang besar itu, yang menarik itu bukan musuhnya. Yang menarik itu adalah hadiahnya. Begitu mendengar hadiahnya itu yang menggelitik hati Daud. Karena memang itulah yang saya tangkap dari Alkitab. Nanti saya bisa baca di rumah. Ya, cari apa sebetulnya yang memotivasi Daud ini melawan Goliat. Saya berusaha cari. Ternyata memang saya menemukan yang menarik Daud untuk bisa berperang melawan orang-orang Filistin, melawan Goliat itu adalah hadiahnya yang besar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan. Mengapa Tuhan itu menyertai Daud? Sehingga ia bisa mengalahkan Goliat. Ini jadi sebuah pertanyaan besar. Kalau yang menarik hati Daud itu hadiahnya, tapi mengapa Tuhan itu menyertai Daud untuk bisa mengalahkan Goliat? Nah, saya akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, Tuhan memberikan kesempatan bagi Daud untuk bisa mengalahkan Goliat karena Daud itu berpegang teguh pada perjanjian Tuhan dengan umatnya. Daud mungkin tertarik dengan hadiahnya. Ya, saya jelaskan tadi bahwa Daud tertarik dengan hadiahnya. Tetapi motivasi yang utama dalam hati Daud itu adalah perkataannya pada kalimat yang ke-26b. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan tentara Allah yang hidup. Kenapa Daud harus memakai kalimat orang Filistin yang tak bersunat ini? Karena sebetulnya Daud itu sedang berkata kepada Goliat, kamu ini siapa? Kok berani menantang orang yang punya perjanjian dengan Tuhan? Kamu ini orang tidak bersunat, orang yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Kenapa? Karena sunat pada waktu itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi sejak perjanjian itu dilakukan dengan sunat, maka sejak hari itu Israel menjadi umat pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Jadi sunat itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Nah, sesudah tahu itu, Daud berkata, kamu ini siapa? Kamu ini bangsa yang tidak bersunat. Kok berani menantang umat pilihan Tuhan? Kok berani menantang umat yang sudah ditentukan oleh Tuhan? Kamu orang yang gak punya perjanjian dengan Tuhan. Kami bangsa yang punya perjanjian dengan Tuhan. Jadi Allah yang punya perjanjian dengan Abraham dengan sunat itu, keturunannya akan diberkati. Keturunannya akan disertai Tuhan. Itu perjanjian yang dialami, yang dilakukan terhadap orang-orang yang bersunat. Dengan menyebut Goliat orang yang tidak bersunat, Daud sedang menegaskan bahwa Goliat, kamu bukan orang, kamu bukan umat perjanjian Allah. Ini yang pertama. Kamu bukan orang perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, meskipun kami Israel sedang ketakutan, tapi Israel tetap adalah umat yang disertai
dan dipilih oleh Tuhan. Seakan-akan Daud ingin berkata begini, saudara. Goliat, kamu kok beraninya kamu menantang bangsa yang punya perjanjian dengan Tuhan. Bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang disertai Tuhan. Ini iman Daud. Ini iman Daud yang muncul karena satu hal, perjanjian Allah dengan umatnya. Daud sadar bangsa Israel meskipun sedang ketakutan, tapi ini bangsa yang disertai Tuhan, bangsa yang punya perjanjian dengan Tuhan. Seluruh Israel ketakutan termasuk Saul. Ya, mereka melihat Goliat sebagai ancaman fisik yang menakutkan, tetapi Daud melihat Goliat sebagai ancaman terhadap kehormatan Allah dan umat perjanjiannya yang sedang dilecehkan hari itu oleh Goliat. Salah satu alasan Tuhan menyertai Daud adalah karena hanya Daudlah satu-satunya yang saat itu benar-benar berdiri teguh atas perjanjian Allah dengan umatnya. Hanya Daud satu-satunya orang yang berdiri teguh, percaya perjanjian Allah dengan umatnya. Sementara yang lain sedang ketakutan, Daud menyadari bahwa identitasnya sebagai bagian dari umat yang dijanjikan perlindungan, disertai oleh Tuhan. Ia percaya dan dia bertindak berdasarkan itu. Dan Tuhan menyertai Daud luar biasa. Sebab Daud tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang pegang sebuah perjanjian. Beberapa tahun yang lalu, sejarah menuliskan bahwa ada yang namanya sebuah pulau kecil yang namanya Pulau Malvinas. Kalau saudara ingin tahu nanti bisa baca di sejarah, ya di Google itu ada. Pulau Malvinas ini adalah pulau yang kecil. Jaraknya itu cuma 500 km dari Argentina. Jauh dari Inggris. Tapi pulau ini punya orang Inggris. Ya, Pulau Malvinas ini didiami oleh orang-orang Inggris yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi itu hak dan memang sudah ada perjanjian bahwa pulau ini adalah kepulauan milik Inggris. Nah, negara Argentina yang merasa bahwa ini pulau yang dekat dengan negaranya, muncullah seorang jenderal yang berkuasa pada waktu itu dan mengklaim kita akan rebut Pulau Malvinas ini. Ini pulau kami karena jaraknya dekat dengan kami. Jadi sebuah jenderal yang punya kuasa ini akhirnya mengerahkan tentaranya merebut pulau kecil yang namanya Malvinas. Ya pulau ini tidak bisa berbuat apa-apa karena memang rakyatnya kecil. Ya, masyarakat Inggris di sana sedikit. Akhirnya gampang direbut, dikuasai oleh pemerintah Argentina. Dan apa yang terjadi? Sejarah menuliskan ketika apa yang menjadi milik Inggris berdasarkan sebuah perjanjian, Inggris mengerahkan ratusan kapal perang untuk kembali merebut pulau itu. Dan sejarah menuliskan bahwa pada tanggal 14 Juni 1982, Inggris menyerang dan Argentina akhirnya menyerah. Pulau itu kembali dikuasai oleh Inggris. Inggris berhasil merebut kembali Pulau Malvinas itu, mempertahankan kekuasaannya sampai sekarang. Mengapa Ratu dan Perdana Menteri Inggris kirim ribuan pasukan hanya untuk membela sebuah pulau kecil? Pulau yang mungkin tidak terlalu penting bagi Inggris, hanya didiami segelintir orang-orang Inggris, karena menurut sebuah perjanjian, itu Pulau Malvinas adalah milik kerajaan Inggris. Dibela. Belan-belan ini untuk bisa merebut apa yang menjadi haknya. Itulah yang saya katakan kuasa sebuah perjanjian. Hari ini kita akan belajar penyertaan Tuhan itu bukan soal kesempurnaan seorang Daud. Tetapi soal iman dan soal hati yang ada dan dimiliki oleh seorang Daud. Perhatikan saya baik-baik. Kalau Daud berpegang teguh pada perjanjian Tuhan dengan umatnya, dan Tuhan membela, Tuhan menolong, Daud menang. Hari ini milikilah iman seperti Daud.
Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang pegang semua janji. Kalau saudara berpegang pada sebuah perjanjian dengan Tuhan, saya percaya sekalipun yang kita hadapi ke depan kita tidak tahu, 2026 kita tidak mengerti, tapi percayalah Tuhan sudah janji kepada kita. Kalau Dia janji akan menyertai kita menghadapi 26, 27, kita percaya Tuhan yang sama juga akan terus menyertai setiap kita. Kalau Tuhan sudah janji, pegang perjanjian itu. Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudara. Jadi apapun yang harus kita hadapi, ingat, Yesus sudah berjanji menyertai, melindungi setiap kita. Tuhan yang berjanji dan menyertai umatnya. Tuhan yang sama yang sudah berjanji kepada umatnya. Saudara dan saya juga akan menyertai dan melindungi, memberkati setiap kita. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, karena Daud percaya bahwa Tuhan selalu menang dalam peperangan. Tuhan tidak pernah kalah dalam peperangan. Dia berkata pada 45, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, perhatikan istilah yang digunakan Daud dalam bahasa aslinya, dikatakan JHWH Sebaot. Bahasa Ibraninya Jehovah Sebaot. Sebetulnya itu adalah gelar militer, saudara. Sebuah gelar militer, kalau diterjemahkan secara bahasa kita, itu adalah komandan. Komandan perang. Tuhan itu panglima segala pasukan. Allah yang punya banyak gelar itu, ada Jehovah Jireh, ada Jehovah Syama, ada Jehovah Rapa, Allah yang menyembuhkan. Dia juga adalah Jehovah Sebaot, Allah pahlawan perang. Daud ingin berkata kepada Goliat, kamu hari ini bangsa yang tidak punya perjanjian. Kami ini barisan tentara Allah yang hidup. Jenderal kami itu Allah yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Namanya Jehovah Sebaot, Allah yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Hanya dengan modal satu kata saja, satu batu saja, Daud melemparkan, ya, dan dilemparkan kepada Goliat. Apa yang terjadi? Daud bisa membunuh sebuah raksasa yang sangat besar. Goliat mati, Goliat tewas dipenggal kepalanya. Secara manusia tidak mungkin. Bagaimana sebuah batu bisa menumbangkan sebuah raksasa? Tapi kalau batu itu disertai dengan kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai batu itu punya kuasa dan kekuatan yang sangat besar. Allah menyertai Daud, orang yang percaya pada kuasa perjanjian, bahwa Dia adalah Allah panglima perang yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Kalau saudara mengerti tentang kuasa dari sebuah perjanjian, Tuhan ini sepertinya sedang melihat dari surga. Di antara orang-orang yang sedang ketakutan, tiba-tiba Tuhan melihat seorang anak muda yang mengerti tentang kuasa sebuah perjanjian, covenant dari Tuhan. Yang lain tidak percaya, Tuhan yang pegang janji. Satu anak kecil, satu anak muda yang percaya bahwa Dia Tuhan yang pegang janji. Kepada anak yang satu ini, aku serahkan kuasa. Itulah kuasa perjanjian, saudara. Saudara percaya bahwa Allah mendapati janjinya, saudara? Ya. Siapa yang percaya bahwa Dia Allah yang setia dengan janjinya? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan ingin melihat saudara diberkati? Apakah Anda percaya bahwa engkau tidak akan pernah turun tapi terus naik bersama-sama dengan Tuhan? Saya percaya sepanjang tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Ya, saudara tidak akan pernah turun, tapi terus naik menjadi kepala dan bukan ekor bersama-sama dengan Allah yang menepati janji Tuhan. Nah, bagi Tuhan, sebuah perjanjian itu hal yang sangat serius. Ya, bagi Tuhan sebuah perjanjian itu hal yang sangat serius. Saya akan tunjukkan kepada beberapa bukti kepada saudara. Yang pertama, saudara, Lukas 13 ayat 10.
Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika juga itu berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Yang menarik di sini saudara, perhatikan. Tidak ada indikasi perempuan ini panggil Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Enggak ada. Tidak ada indikasi bahwa besar imannya, enggak ada. Yesus hanya melihat bahwa ini keturunan Abraham. Allah sudah berjanji kepada keturunan Abraham. Dipanggil. Ngelihat orang sakit dipanggil sama Yesus. Dan dia bilang, Allah menyembuhkan engkau. Sembuh seketika saudara. Kenapa? Yesus bilang, Allah teringat dengan perjanjiannya dengan Abraham. Ia harus dilepaskan karena ia keturunan Abraham. Itu Allah yang pegang sebuah perjanjian. Contoh berikutnya. 2 Tawarin 6 ayat yang ke-15. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu. Ini doa Salomo saudara ya. Doa Salomo awal-awal dia jadi raja kepada Allah. Dia berdoa begini. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku. Dari yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan. Dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku. Dengan berkata keturunanmu tak akan terputus di hadapanku. Dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukum sama seperti engkau hidup terhadapku. 17. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarkanlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud. Ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud, hambamu itu. Saya perhatikan doa Salomo ini doa seorang raja yang hebat. Karena Salomo ngerti, Tuhan itu pernah janji sama Daud. Tuhan pernah janji sama Daud, bukan sama Salomo, tapi janjinya sama Daud. Dia akan memberkati keturunan Daud. Sehingga ketika awal-awal dia jadi raja, dia berdoanya demikian sama Tuhan. Tuhan, ingatlah janjimu terhadap Daud, ayahku. Seakan-akan dia itu 3 kali bilang begini kepada Tuhan. Seakan-akan Salomo ini bilang begini sama Tuhan. Tuhan, ingat janjimu sama Daud. Ini aku loh. Salomo anaknya Daud. Karena Tuhan tidak pernah buat janji sama Salomo. Dia janjinya sama Daud. Bahwa segala keturunan Daud akan diberkati. Ya, kerajaannya tidak akan pernah terputus. Itu janji Allah kepada Daud. Jadi dia pakai doa itu karena Salomo ngerti tentang kuasa sebuah perjanjian. Ya, dia sebut namanya Daud. Orang yang dikasih Tuhan. Orang yang menjadi biji mata Tuhan. Tuhan, ingat janjimu kepada Daud, ayahku. Aku ini anaknya. Dan luar biasa, doanya terbukti, saudara. Tuhan memberkati Salomo dengan cara yang luar biasa. Menjadi raja yang terbesar pada waktu itu. Itu kuasa sebuah perjanjian, saudara. Jadi kalau hari ini saudara mendapatkan janji Tuhan, saya ingin tanya sama saudara, siapa yang pernah mendapatkan janji khusus dari Tuhan, mungkin lewat sebuah nubuatan atau mungkin lewat sebuah firman Tuhan. Saudara merasa Tuhan bicara sama saudara. Ada yang pernah dapat sesuatu dari Tuhan? Ya, kalau saudara punya sesuatu, seakan-akan Tuhan bicara sama saudara lewat seorang hamba Tuhan, mungkin lewat sebuah firman Tuhan, atau mungkin sebuah nubuatan yang ditujukan sama saudara. Ingat, itu sebuah perjanjian Allah dengan saudara.
Pegang itu baik-baik. Karena apa yang Tuhan sampaikan itu tidak akan pernah Tuhan lupakan. Sekalipun mungkin saudara lupa sama janji Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia akan selalu menggenapi apa yang sudah menjadi perjanjiannya terhadap saudara. Tapi saya tidak punya janji, Pak. Tuhan tidak pernah ngomong sama saya. Jangan takut. Paling tidak saudara punya firman Tuhan. Ada firman Tuhan khusus buat saudara. Ya, apa janji Tuhan buat kita? Kejadian 15 ayat yang ke-15 ayat 18b. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Perhatikan baik-baik. Tuhan memberikan sebuah perjanjian dengan Abram. Ya, perhatikan perjanjian dalam bahasa asli menggunakan bahasa covenant. Bukan agreement. Karena beda kelas antara agreement dan covenant. Ya, agreement lebih rendah. Covenant itu perjanjian kudus. Perjanjian nikah. Perjanjian dokter. Hippocrates. Perjanjian yang kalau tidak ditepati itu ada sanksi. Ada punishment, ada hukuman. Tuhan ingin membuat sebuah covenant dengan Abraham. Bahwa semua yang menjadi keturunan Abraham akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Lalu apa hubungannya dengan saya, Pak? Sekarang buka ke Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Siapa di sini yang merupakan keturunan Abraham? Boleh angkat tangan. Saudara berhak menerima janji Tuhan. Kalau keturunan Abraham diberkati, saudara dan saya pun juga diberkati karena janji Tuhan. Jadi hari ini saudara jangan khawatir. Apapun yang harus saudara hadapi, sisa waktu 2025, tahun depan yang mungkin tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun yang menakutkan, ada krisis yang mungkin tidak pernah berhenti, atau apa saja yang menakutkan bagi dunia ini. Selama saudara sadar, saudara adalah umat perjanjian. Ada janji Abraham yang ada yang turun atas saudara. Apapun yang harus saudara hadapi ke depan, pegang firman Tuhan. Dia adalah Tuhan yang pegang janji. Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kalau dia berkati Abraham dan setiap keturunannya, berkat itu pun jatuh dalam hidup saudara dan saya. Untuk orang-orang yang percaya. Hari ini pegang. Kalau Salomo itu berdoa, Tuhan ingat janjimu kepada Daud, ayahku. Hari ini Allah mengadakan perjanjian lewat Yesus untuk saudara dan saya. Ketika engkau pegang tubuh dan darah Kristus, saudara adalah milik Kristus. Saudara orang yang dicintai oleh Tuhan, saudara adalah orang yang disertai Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Itu perjanjian Allah dengan manusia lewat pengorbanan Kristus. Engkau bisa dengan penuh keberanian menghampiri tahta Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus. Saya percaya segala berkat-berkat ilahi yang Allah sediakan lewat Kristus itu jatuh dan turun kepada saudara. Siapa yang percaya 2026 jadi tahun yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Happy Sunday, God bless you. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi
dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun.